Yesus mengutuk pohon ara dicatat dalam Matius 21 ayat 18 hingga 22 dan Markus 11 ayat 12 hingga 14 dan ayat 20 hingga 25. Melihat dari dekat, kisah-kisah ini memberikan wawasan tentang mengapa Yesus memilih untuk mengutuk pohon ara ini. Dalam kedua kisah jelas bahwa waktu kutukan ini sangat relevan. Itu terjadi selama minggu ketika Yesus akan disalibkan. Tampaknya Yesus mengutuk pohon ara sehari setelah Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, atau Minggu Palma ketika orang-orang memuji Dia sebagai Raja Mesias. Dalam catatan Markus, Yesus mengutuk pohon ara dalam perjalanannya untuk membersihkan bait suci. Keesokan harinya, Yesus dan para murid melewati pohon ara dan melihat bahwa pohon itu telah layu dalam semalam. Suatu kontras yang mengejutkan. Relevansi kutukan pohon ara erat kaitannya dengan peristiwa lain yang terjadi pada waktu itu. Yesus telah tiba di Yerusalem pada saat Paskah. Dia akan diterima sebagai raja dan para pengikutnya akan menghasilkan banyak buah. Namun Yesus tahu dia akan segera ditolak oleh umatnya sendiri. Markus mencatat bahwa bukan musim buah ara, tetapi pohon itu berdaun, sebuah tanda bahwa buah ara seharusnya ada di atasnya. Orang-orang tampaknya menerima Yesus dan para pemimpin agama mengaku mengikuti Tuhan. Namun mereka gagal menghasilkan buah dan sebaliknya Yesus disalibkan. Banyak yang melihat kutukan Yesus terhadap pohon ara dan pembersihan bait suci sebagai simbol dari kecaman Allah atas Israel sebagai suatu bangsa, dan dalam banyak hal ia mencela mereka yang mengaku sebagai nabi tetapi tidak benar-benar mengikutinya, seperti dalam Matius 7 ayat 15 hingga 23. Terkait dengan bangsa Israel, beberapa memahami ini sebagai kutukan Mesias yang akan dihukum mati, sementara yang lain melihat kutukan ini terkait dengan kehancuran Israel yang akan segera terjadi sebagai sebuah bangsa pada tahun 70 Masehi. Konsep hidup yang berbuah sebagai umat Tuhan relevan bagi manusia saat ini. Tidaklah cukup menjadi religius, sebaliknya kita dipanggil untuk memiliki hubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12 dan juga 3 ayat 16, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dan Efesus 2 ayat 8 hingga 10. Mereka yang ada di dalam Kristus dijadikan ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17, dan dipanggil ke dalam hubungan yang aktif dengan Allah yang menghasilkan buah. Pengikut Yesus diharapkan untuk menjalani kehidupan iman yang diungkapkan melalui kehidupan yang saleh. Yakobus, saudara tiri Yesus, mengungkapkan gagasan ini dengan berkata, "Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, 'Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang,' tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Yakobus 2 ayat 14 hingga 17. Yohanes 15 juga berfokus pada konsep hidup sebagai pengikut Tuhan yang berbuah. Buah roh secara khusus dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23 sebagai kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Pengutukan pohon ara berarti penghakiman Allah atas mereka yang tidak berbuah bagi Tuhan. Hingga hari ini, Tuhan memanggil umatnya untuk hidup berbuah yang dimungkinkan oleh sebuah relasi dengannya untuk kemuliaannya.